我叫天辉，这是婉莹，咱们走吧。经验值加200。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Xiaobai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan setelah kepergian Xiaobai di perkumpulan sekte obat. Diketahui ketua sekte obat itu langsung bergerak cepat mencari Xiaobai yang telah melarikan diri. Selain itu, kedua tetua sekte lain juga membicarakan rencana untuk menangkap Xiaobai. Menurutnya, selama Xiaobai masih di Central City, maka dari mereka pasti bisa menangkapnya. Di sana ketua sekte obat kemudian bertanya-tanya mengenai pil obat yang dibuat Xiaobai apakah telah menyerap esensi langit dan bumi. Semua orang sangatlah penasaran dan terus bertanya-tanya hingga akhirnya mereka pun membukanya. Ketua sekte yang melihat itu langsung mencobanya dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba ia pun kaget bukan kepalang serta ia pun seketika membuang pil obat itu. Di sana ia bertanya-tanya kepada sang tetua mengenai kenapa setelah merasakan pil ini kultivasinya tidak meningkat seperti yang telah ia katakan. Dia mengklaim bahwa obat yang dibuat Xiaobai saat ini ternyata berbeda dengan yang ia rasakan sebelumnya. Sontak saja ketua sekte pun menjadi murka dan menganggap bahwa tetua ini telah melakukan kebohongan. Beruntung di saat akan menghabisinya, semua tetua lantas meminta sang ketua sekte untuk memaafkannya karena mereka hanyalah korban dari kebohongan Xiaobai. Setelah itu, Xin pun beralih di tempat Xiaobai. Ia terlihat santai meskipun dia sedang diburu oleh semua sekte di kota ini. Hewannya menanyakan apakah setelah kejadian ini Xiaobai akan kembali untuk pergi ke tempat kompetisi. Jelas saja Xiaobai mengiyakannya karena Xiaobai memiliki niatan untuk menghancurkan 3 sekte sekaligus. Namun sebelum itu Xiaobai meminta kepada Nona Liu untuk tidak mengikutinya dan kembali dulu ke Paviliun Harta. Karena mulai saat ini Xiaobai akan melakukan tindakan yang berbahaya yaitu melawan 3 sekte sekaligus. Langsung saja tak basa-basi Xiaobai kemudian kembali ke tempat kompetisi. Kali ini sekte yang didatangi Xiaobai adalah pemurnian senjata. Namun sebelum memasukinya, tepat di gerbang sekte senjata, di sana mereka melakukan pencarian tentang poster buronan yang itu adalah Xiaobai. Sebelum masuk, Xiaobai menyuruh hewannya untuk bersembunyi dulu. Ia pun kemudian ditahan serta dicek oleh kedua penjaga di sana. Namun anehnya mereka tidaklah menemukan kecocokan antara Xiaobai dan juga posternya. Karena mereka melihat di dalam poster itu ternyata ada seekor hewan yang selalu mendampinginya. Sontak saja karena Xiaobai tidak ketahuan, maka dari itu ia pun berakting dan mengatakan bahwa jika ia bertemu dengan Xiaobai maka sudah pasti dia akan membantainya. Singkat cerita akhirnya Xiaobai pun bisa masuk ke sekte senjata. Kedatangannya ke tempat ini tentu saja Xiaobai ingin mengikuti kompetisi mengenai pemurnian senjata. Terlihat semua peserta telah hadir untuk bersiap melakukan kompetisinya. Seorang peserta menanyakan identitas Xiaobai. Ia pun menjawab bahwa dia ini adalah Ye Liangchen yang akan menjadi juara di kompetisi kali ini. Di sela perbincangan mereka tiba-tiba sang tetua kemudian muncul dan memberikan informasi mengenai aturan dari kompetisinya. Ia mengatakan aturan ini sama persis dengan kompetisi di tahun lalu, yaitu siapapun yang bisa membuat senjata terbaik dalam waktu 1 dupa saja, maka dialah yang akan menjadi juaranya. Seketika setelah mendengarnya semua orang pun bersiap untuk langsung beraksi. Namun tepat di saat itu terjadi sebuah keganjilan di mana semua orang merasa kaget kepada Xiaobai.
Bahkan Xiaobai ini sampai mengundang tetua di sana untuk menghampirinya. Sang tetua memarahi Xiaobai karena Xiaobai telah mengganggu peserta lain dengan suara bising yang dikeluarkannya. Xiaobai menjelaskan mengenai aksinya ini itu merupakan sebuah metode tradisional dalam membuat sebuah senjata. Sang tetua pun mengerti dan akhirnya ia pun membiarkannya dan kompetisi pun dilanjutkan. Tak membutuhkan waktu yang lama, Xiaobai akhirnya berhasil memurnikan sebuah senjata. Semua peserta langsung meremehkan senjata Xiaobai ini yang hanyalah senjata biasa. Di sana Xiaobai meminta sang tetua untuk segera mencoba dengan cara memasukkan jarinya pada senjatanya. Dalam sekejap, sang tetua pun dibuat kagum dan langsung sangat bangga. Karena setelah mencobanya, kekuatannya menjadi meningkat hingga meridian di tubuhnya juga telah terbuka. Bahkan selain itu, sang tetua tak lagi melirik senjata yang dibuat oleh peserta lain dan langsung mengklaim bahwa Xiaobai ini merupakan juara di kompetisinya. Akhirnya kompetisi pun selesai dan di sana muncullah ketua sekte pemurnian senjata. Melihat ini, Xiaobai pun seketika kabur menggunakan sebuah jimat. Di sana sang tetua melaporkan mengenai kejuaraan kali ini yang dimenangkan oleh seorang pemuda yang bernama Liang Chen. Namun pada saat ini Xiaobai telah pergi, tapi senjata yang telah dibuatnya sangatlah luar biasa yang mampu meningkatkan sebuah kultivasi. Mendengar itu, sang ketua nampak curiga dengan pemuda ini yang adalah Xiaobai. Xin kemudian berpindah di tempat Xiaobai. Di sana ia bertemu dengan senior kedua yang sudah begitu lama tidak bertemu dengannya. Mereka pun mengobrol hingga seniornya mengatakan mengenai adanya sebuah masalah yang ada di tubuhnya. Dan tentu saja masalah ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya, melainkan semua senior juga telah merasakan masalah ini. Di mana masalah itu adalah masalah mengenai perkembangan kultivasi mereka yang begitu sangat cepat. Ia mengatakan kecepatan pelatihan ini sangatlah aneh. Dengan itulah semua senior saat ini telah menyebar untuk mencari tahu informasinya. Dan di sana senior kedua langsung pergi untuk mencari tahu tentang masalahnya ini. Setelah itu, Xiaobai kemudian melanjutkan untuk mendatangi satu sekte lagi. Yang sudah jelas ia akan pergi pada sekte formasi yang juga ingin mengikuti kompetisi di sana. Seperti biasa di depan gerbang menuju sekte formasi, Xiaobai kembali dihadang oleh kedua petugas di sana. Keduanya kembali melakukan pencarian atas buronan yang telah menyebar akibat penipuan yang telah dilakukan Xiaobai di sekte obat kemarin. Mereka mulai mencocokkan siapapun yang datang ke sekte formasi dengan sebuah poster di sana. Keduanya menghentikan Xiaobai untuk mencocokkan dengan posternya, tapi tiba-tiba Xiaobai melakukan akting merubah wajahnya menjadi seorang pria idiot. Yang jelas saja para penjaga itu tidaklah menemukan kecocokan antara wajah di poster dengan Xiaobai. Mereka hanya menanyakan nama Xiaobai dan tujuan kedatangannya. Xiaobai menyebutkan nama dirinya kali ini bukan lagi Ye Liang Chen, melainkan adalah Li Dabai. Dia mengatakan tujuan kedatangannya yaitu ingin mengikuti kompetisi besar untuk menjadi seorang pahlawan bagi desanya. Mendengar ungkapan itu, kedua penjaga di sana tertawa keras karena mereka beranggapan pria di depannya ini tengah bermimpi. Alhasil penyamaran Xiaobai pun berhasil dan ia pun langsung menuju ke tempat kompetisinya. Di sana Xiaobai menjadi kebingungan karena di tempat ini tidak ada seorang pun yang datang. Ternyata orang-orang di tempat ini telah menuju pada sebuah tempat yang dinamakan formasi 10.000 bintang. Yakni tempat itu merupakan sebuah tantangan kompetisi di sekte formasi. Di mana siapapun yang bisa menerobos sampai 10 formasi maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Tak lama di sana Xiaobai dihampiri oleh dua orang wanita yang mereka juga merupakan kontestan dari kompetisi ini. Mereka mengatakan bahwa telah menemukan satu formasi dari 10 formasi yang ada. Namun untuk memecahkannya dibutuhkan 3 orang praktisi. Jadinya mereka pun mengajak Xiaobai untuk bergabung menerobos formasi pertama dari kompetisi kali ini. Awalnya seorang wanita yang bernama Wan Ying itu terlihat langsung marah pada Xiaobai karena Xiaobai tidak langsung menerima ajakan mereka. Namun pada akhirnya Xiaobai pun bersedia untuk bergabung dengan mereka.
道友有兴趣一起吗？稳赚不赔的买卖还要想半天，前2座阵法包你通关。这家伙一脸倒霉样。若是兄台有自己的打算，我们绝不套扰。我叫天辉，这是婉云，咱们走吧。 Singkat cerita, Xiaobai, Tianhui, dan Wan Ying kemudian bergerak menuju pada tempat formasi pertama. Di perjalanan, Xiaobai sangat kagum kepada kedua wanita ini yang dimana mereka berdua ternyata sangatlah kuat. Yang bahkan mampu menahan sebuah formasi ilusi yang kini menyebar di perjalanan mereka. Namun pertanyaan itu dijawab Wang Ning dengan sangat sombong, bahkan ia sampai menyuruh Xiaobai untuk tidak banyak bertanya kepada dirinya. Setelah berjalan begitu jauh, mereka kemudian sampai pada sebuah gua dan menemukan seorang praktisi bernama Zhao Hao. 张浩师兄， Di sana ia mengatakan mengenai penelitiannya yang telah menemukan 3 formasi sekaligus. Namun dirinya akan memberitahu tempat ketiganya di saat kedua wanita ini bersedia untuk membantu memecahkannya. Tianhui sedikit agak kesal kepada senior Zhao, namun ia pun setuju dikala mendengar saran dari Wan Ying. Mereka pun kemudian langsung bergerak dan di perjalanan Xiaobai bertanya mengenai bentuk dari formasi ketiga yang telah ia temukan. Senior Zhao mengatakan formasi ketiga merupakan sebuah formasi yang sangat kuat, yakni siapapun yang berhasil menerobosnya maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. 怎么突然停下了？ Setelah itu di perjalanan mereka kemudian dihalangi oleh sesuatu benda. Mereka seketika menyuruh Xiaobai untuk menghancurkannya. Mendengar itu Xiaobai pun setuju dan ia pun langsung beraksi. Sebelum mulai, Xiaobai mengkonsumsi sebuah lollipop yang dengan itulah kekuatannya pun meningkat. Dia mengeluarkan esensi api hitam untuk membakar benda yang menghalanginya. 经验值加200。 Tapi entah kenapa setelah menghancurkannya, Tianhui memutuskan untuk berpisah dengan Xiaobai. Dia mengatakan jikalau Xiaobai tetap mengikutinya, maka dia akan selalu dalam bahaya. Tak basa-basi setelah mendengar itu, Xiaobai kemudian pergi dan berpisah dengan mereka. Dan benar saja tempat ini sangatlah berbahaya, di mana Xiaobai langsung saja diserang oleh kumpulan naga yang mendiami tempat tersebut. Dan akhirnya terjadilah sebuah pertarungan. Perlu menunggu lama, Xiaobai dengan kekuatannya akhirnya mampu untuk meratakan semuanya dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.